Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Nisrina dan kali ini saya sangat senang sekali bisa berada di sini hari ini untuk memperkenalkan salah satu bidang yang paling menarik dalam perkembangan pesat di zaman modern ini, yaitu ilmu komputer. Ilmu komputer bukan hanya tentang komputer itu sendiri, tetapi lebih dari itu. Ini adalah studi tentang informasi dan algoritma, cara kita memecahkan masalah, dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Dari aplikasi sederhana di smartphone, laptop, iPad, hingga kecerdasan buatan yang kompleks, ilmu komputer menjangkau banyak sekali aspek kehidupan kita yang pastinya sangat menguntungkan kita, mau dari itu bidang pendidikan, kesehatan, dan juga masih banyak lagi. Selama penjelasan pada kali ini, saya akan membahas dasar-dasar ilmu komputer mulai dari sejarah, konsep dan kunci, hardware and software, dan masih banyak lagi. Saya harap di akhir sesi ini Anda semua dapat melihat betapa pentingnya ilmu komputer dalam dunia yang semakin digital ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan kita ke dalam dunia ilmu komputer. Sekarang kita mulai dari definisi komputer itu sendiri. Sebenarnya komputer itu apa sih? Komputer merupakan perangkat elektronik yang sudah diprogram agar dapat menerima data, memprosesnya, dan juga menyimpan hasil dari data tersebut. Di dalam suatu komputer, terdapat set-set instruksi yang juga disebut dengan program, yang dimana program tersebut akan dapat menjalankan suatu perintah, dan juga dapat menjalankan berbagai operasi seperti pada contohnya, operasi perhitungan simpel sampai juga perhitungan kompleks. Kemampuan komputer untuk menyimpan data itu juga dapat berguna untuk digunakan di masa depan, menjadikan alat atau komputer ini itu serbaguna dan penting di berbagai bidang. Komputer memiliki beberapa operasi dasar, diantaranya adalah input, processing, output, storage, dan juga communication. Pada input, ini merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer. Perangkat input itu seperti keyboard, mouse, atau memindai data yang digunakan untuk memasukkan informasi ke sistem, yang dimana komputer dapat memproses hasil dari data tersebut. Yang kedua itu processing. Setelah data dimasukkan atau di-input, komputer tuh melakukan operasi pada data tersebut. Disinilah Central Processing Unit atau juga disebut dengan CPU menjalankan tugasnya atau perhitungannya untuk memanipulasi data tersebut sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh program. Setelah itu akan menghasilkan suatu output, yaitu setelah pemrosesan selesai, komputer itu menampilkan hasilnya melalui perangkat output, seperti monitor, printer, atau speaker. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat, mendengar, atau juga merasakan hasil dari operasi komputer. Nah, ada juga yang lainnya yaitu storage. Komputer dapat menyimpan data atau program atau hasil output yang telah kita gunakan di kemudian hari. Penyimpanan itu bisa bersifat sementara seperti RAM atau permanen seperti hard drive atau SSD sehingga dapat diakses dan digunakan lagi di masa depan. Terakhir itu ada communication. Jadi komputer itu juga memungkinkan pengiriman dan penerimaan data dari sistem satu ke sistem lainnya. Ini melibatkan pengiriman atau penerimaan data melalui jaringan seperti internet dan juga sehingga informasi itu dapat dibagikan secara global. Nah, kelima operasi ini tuh bekerja sama untuk membuat komputer berfungsi dengan baik dan juga serbaguna. Nah, ngomong-ngomong soal data, sebenarnya data dan informasi itu sama nggak sih? Nah, beda ya. Nah, kalau data itu sendiri itu merupakan fakta-fakta mentah yang belum terorganisir dan tidak memiliki makna tertentu. Data itu bisa berupa teks, terus juga grafis, audio, atau bahkan video. Contohnya tuh angka, gambar, rekaman suara, dan juga bentuk data yang sebelum diproses. Nah, sedangkan informasi itu merupakan hasil dari data yang telah diproses atau diorganisir sehingga memiliki suatu makna. Data yang telah diproses ini memberikan konteks atau relevansi atau signifikansi sehingga berguna untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, dalam pemrosesan dari data ke informasi itu memerlukan beberapa proses yang terlibat ya, seperti mengorganisir, menganalisis, dan juga menghitung data agar dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks praktis. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, sekarang saatnya kita beralih ke generasi-generasi komputer. Jadi dari awal generasi komputer diciptakan sampai sekarang tahun 2024, kita sudah melewati 4 generasi komputer, dan saat ini kita sedang berada di generasi komputer yang kelima. Komputer generasi yang pertama itu sekitar tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama itu menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk memproses suatu data. Tabung vakum itu merupakan perangkat besar yang menghasilkan panas sehingga komputer generasi ini sangat besar, lambat, dan cepat panas. Contoh komputer generasi pertama itu ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer dan juga UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer. Nah, ENIAC itu merupakan komputer pertama kali yang dirancang untuk tujuan umum, tapi ukurannya itu besar banget dan memerlukan banyak daya dan juga listrik.
Selanjutnya ada komputer generasi kedua, yaitu sekitar tahun 1956 sampai 1963. Pada komputer generasi kedua ini sudah menggunakan transistor sebagai tabung vakum, yang dimana transistor ini tuh lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien, dan juga pastinya lebih murah. Nah, komputer ini tuh juga sudah mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti contohnya Fortran dan juga COBOL yang mulai digunakan pada generasi tersebut. Contoh komputer ini tuh ada IBM 7090 dan juga IBM 1401. Nah, IBM 7090 itu merupakan komputer generasi 2 yang digunakan secara luas dalam ilmu pengetahuan dan juga militer karena kecepatan dari proses pekerjaan komputer tersebut. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga, yaitu sekitar tahun 1964 sampai 1971. Nah, pada komputer generasi ketiga ini sudah melakukan penggunaan IC ya. Jadi IC itu tuh dapat menaruh ribuan transistor ke dalam satu chip kecil, sehingga komputer generasi ketiga itu jauh lebih kecil, lebih cepat, dan juga lebih efisien. Selain itu, pada generasi komputer ini tuh sudah dapat digunakan multi-programming, sehingga komputer dapat menjalankan beberapa program sekaligus. Contoh dari komputer generasi ketiga ini ada IBM System. Komputer ini terkenal akan fleksibilitasnya sehingga sudah dimasuk dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan juga pemerintahan. Selanjutnya ada komputer generasi keempat, itu sekitar tahun 1971 sampai sekarang. Nah, komputer pada generasi ini tuh udah menggunakan microprocessor, yang dimana tuh terdapat IC terpadu yang menggabungkan semua komponen CPU dalam satu chip. Microprocessor ini membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan juga lebih efisien, bahkan lebih murah juga. Nah, pada masa ini juga muncul PC yang digunakan oleh individu di rumah ataupun kantor. Contoh-contohnya tuh seperti Apple, IBM PC, dan juga masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk pada generasi kelima, yang dimana komputer ini akan digadang-gadang menjadi komputer yang lebih efisien, lebih maju, lebih cepat, dan juga lebih murah. Nah, pada komputer generasi kelima itu berfokus pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sering kita dengar dengan sebutan AI, dan teknologi komputasi paralel. Generasi ini tuh memanfaatkan jaringan neural dari komputasi kuantum untuk memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, ada kemajuan signifikan dalam perangkat lunak yang memungkinkan komputer mengenali suara, gambar, dan bahkan belajar dari data itu tersebut ya. Setiap generasi komputer itu membawa inovasi baru yang membuat perangkat semakin cepat, lebih kecil, dan juga lebih cerdas. Hingga saat ini, komputer terus berkembang dengan teknologi terbaru yang meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis hardware. Yang pertama itu ada perangkat input, yang dimana sudah saya jelaskan arti dari input itu sendiri apa tadi. Pada perangkat input itu contohnya itu ada seperti keyboard, mouse, scanner, kamera, microphone, touchpad atau layar sentuh itu, dan juga ada pembaca sidik jari. Selanjutnya ada perangkat pemrosesan, yang dimana perangkat pemrosesan itu bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan dan mengendalikan keseluruhan operasi komputer. Nah, komponen pemrosesan utama itu biasanya meliputi CPU atau Central Processing Unit, yang sering disebut sebagai otak komputer. CPU ini mengeksekusi instruksi dan memproses data. Selanjutnya itu ada memori, ini termasuk memori RAM yang menyimpan data dan instruksi sementara yang dibutuhkan CPU saat melakukan tugas. Selanjutnya ada perangkat output. Perangkat output ini menyajikan hasil pemrosesan kepada pengguna. Mereka mengubah output data komputer ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Beberapa perangkat output umum meliputi seperti monitor yang menampilkan output visual, printer menghasilkan salinan fisik dokumen dan gambar, speaker mengeluarkan sinyal audio, proyektor dan menampilkan output visual di layar yang lebih besar. Terus ada perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan data dan mengambilnya saat diperlukan. Mereka memungkinkan penyimpanan data baik sementara maupun permanen. Contohnya termasuk hard drive, CD atau DVD, dan USB atau flash drive. Dan yang terakhir adalah perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi memfasilitasi interaksi dengan komputer lain dan akses ke informasi jarak jauh. Mereka memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan dan berbagi data. Beberapa perangkat komunikasi umum meliputi seperti modem, adaptor jaringan, router, dan secara ringkas, jadi hardware itu merupakan elemen penting dari setiap komputer, yang memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai tugas melalui komponen-komponen beragam masing-masing dengan fungsi spesifik yang berkontribusi pada operasi keseluruhan. Selanjutnya, kita akan memasuki pada jenis-jenis software. Jadi, software merujuk pada program atau instruksi yang memberitahu perangkat keras komputer apa yang harus dilakukan. Berbeda dengan perangkat keras yang mencakup komponen fisik dari komputer, software bersifat tidak berwujud dan terdiri dari aplikasi serta sistem yang memungkinkan perangkat keras melakukan tugas-tugas tertentu. Sistem software sangat penting untuk operasi komputer. Ini termasuk
Operation System atau OS, yang menghidupkan komputer dan mengelola operasinya. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi dengan efektif. Jadi sistem operasi itu untuk menghidupkan komputer, menginisialisasi komponen perangkat keras, dan menyiapkan sistem untuk digunakan. Ia meluncurkan program sesuai dengan perintah pengguna dan mengelola eksekusi program-program tersebut. Sebagian besar sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui elemen visual seperti icon, tombol, dan ubin sehingga lebih ramah pengguna. Contoh sistem operasi itu ada yang umum digunakan meliputi Windows, macOS, Linux, dan Android. Setiap sistem ini memiliki fitur dan fungsionalitas unik yang disesuaikan dengan berbagai jenis perangkat dan kebutuhan pengguna. Secara ringkas, software adalah komponen penting dari sistem komputer yang memungkinkan perangkat keras melakukan fungsi tertentu. Dengan software, sistem berfungsi sebagai dasar untuk mengelola dan mengendalikan operasi komputer. Sekian penjelasan tentang saya tentang pengantar ilmu komputer. Dalam era digital yang terus berkembang ini, ilmu komputer telah menjadi salah satu pilar utama yang mendasari kemajuan teknologi dan inovasi. Selama presentasi atau penjelasan kali ini, saya telah mengeksplorasi berbagai aspek fundamental dari ilmu komputer, mulai dari sejarah dan perkembangan dasar hingga aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang konsep-konsep ini bukan hanya penting bagi saya atau mereka yang ingin berkarir di bidang ilmu komputer, tapi juga bagi siapa yang ingin memahami cara kerja dunia di sekitar mereka. Kesimpulannya, ilmu komputer bukan hanya tentang menulis kode atau mengembangkan aplikasi, ini adalah tentang memahami bagaimana teknologi dapat mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat menggunakan pengetahuan itu untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Saya berharap presentasi ini telah memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk belajar dan berkontribusi dalam bidang yang dinamis ini. Sekian, terima kasih.